dibekali lah ya, baca buku, dengar seminar pembinaan, udah tahu nih. Maksudnya udah ngerti nih, saya orang berdosa, ketemu sama pasangan orang berdosa, masih banyak masalah, udah tahu secara teori gitu kan. Pernikahan itu secara real, waduh ternyata bener-bener berdosa. Bener-bener bisa susah banget ya. Tapi yang kayak tadi kalau saya pelayanan kayak kayak rumah ada masalah, besok pelayanan gitu kan kayak nggak ada tenaga atau gimana gitu kayak habis itu kayak balik ke rumah juga bawaannya kayak down banget kayak gitu. Ya betul, bisa. Kayak apa yang lu lakuin sih sebenarnya kayak mungkin kan tadi ada couch time gitu, tapi untuk personally dari elunya sendiri gimana? Kayak apa ya? Membiasakan sebelum buka pintu rumah doa dulu. Oh seriously? Iya. Beneran? Oh. Jadi ya begitu ya, biasa misalnya nyetir mobil dari kantor nih, sampai di rumah, pada depan pakai tuh udah siap-siap, kamu mau pulang ke rumah ya. Kan nggak tahu nih setelah sekian jam tinggalin istri sama anak di rumah, mereka gimana nih gitu, apakah baik seharian atau ternyata wah anak bikin masalah atau bisa gitu, kita nggak tahu. Jadi begitu pulang ya kita mesti ready nih. Nah itu biasa perlu doa dulu. Jadi waktu kita doa, kita prepare Tuhan, apapun ada kondisi di rumah atau apapun yang di rumah kita mau bawa ke pelayanan, ya kita berusaha untuk fokus jalanin peran sebaik-baiknya. Gitu ya, itu sih yang saya coba lakuin gitu. Ya banyak kali berhasil, banyak kali juga gagal. Akhirnya di rumah bisa jadi marah-marah, jadi nggak happy gitu kan. Atau pelayanan pun cuma dapat capeknya doang, nggak ada sukacitanya misalnya gitu. Tapi ya mostly juga dengan kita doa, kita sadar menjadi peran seorang suami, seorang ayah itu kan tanggung jawab yang sangat istimewa ya. Bener. Nah jadi seringkali meskipun lelah, tapi mengingat itu sebuah kepercayaan yang besar dari Tuhan, jadi pelayan pun sama, kita masih bisa mensyukuri lah gitu. Kembali meskipun itu capek-capek semua, tapi karena sadar ini Tuhan yang beri, kita mensyukuri. Wow, oke. Itu yang ya kita berusaha untuk memelihara mindset yang tepat seperti itu. Tapi gue dapat ini satu, mungkin ya gue nggak tahu lu sadar atau enggak sih kok. Tapi kayak kok sering banget lakuin doa ya berarti doa tadi kan ada couch time, ada doa bareng sama istri, sebelum pulang aja doa dulu, berusaha untuk doa dulu kan. Berarti in everything kok mengusahakan untuk doa gitu. That kind of mindset itu datang dari mana ya kok? Oh ya, tentu setelah dibina bertahun-tahun. Oke. Kayak gimana tuh? Bisa nggak mungkin kayak ada pengalaman yang benar-benar kayak affecting you, kayak bilang kayak kayak doa itu powerful ya atau gimana gitu? Justru dalam pengalaman pelayanan justru ya. Oh, benar-benar. Gimana tuh? Jadi kan ya tentu kembali kita kalau misalnya dari awal kita pelayanan ya kita kan lebih nggak gitu paham ya pelayanan itu apa. Ya kita diajarin, menjalani aja pelayanan begitu kan. Nah pelan-pelan kita dibina. Pelayanan itu kan cuma sekedar melakukan pekerjaan. Tugas. Ya, technically. Tapi kan itu jadi nggak ada artinya kalau nggak ada panggilan Tuhan. Kita nggak doa mohon kekuatan dari Tuhan begitu. Nah jadi sih saya pikir sih lebih ke setelah bertahun-tahun mengalami ya dan juga jatuh bangun gitu. Ada masanya kita pelayanan lupa doa dengan enteng. Ya udah tau lah pelayanan kayak begini kita bisa gitu kan. Gagal. Hancur, nggak ada sukacitanya misalnya kayak gitu-gitu. Nah kemudian ada masalah lain, pelayanan susah banget. Kok kayaknya banyak amat kendalanya gitu-gitu. Tapi once selesai, wah betapa leganya, betapa puasnya gitu. Karena sangat merasa Tuhan hadir dalam pelayanan itu. Orang-orang juga mungkin bisa komen, oh bagus ya pelayanannya ya, oh ini sangat berarti ya gitu-gitu. Kita juga jadi terhibur ya, oke, berarti ini Tuhan accept sebagai sebuah pelayanan yang dia perkenan begitu. Nah itu sih kembali kita dibina bertahun-tahun. Termasuk juga kalau saya anggota paduan suara, kami juga dilatih untuk disiplin. Setiap minggu datang latihan. Jangan bolong-bolong kan. Nah di rumah juga sempetin latihan gitu-gitu. Siapin hal-hal sebelum pelayanan, kertasnya, outfitnya gitu-gitu kan. Wah ini sama kayak Coffeetalik nih. Iya. Itu semua membentuk kami kalau menurut saya sih. Jadi sebuah disiplin. Nah akhirnya juga membentuk kami. Termasuk di dalamnya itu doa juga. Menyadari loh, maksudnya doa itu bagian yang integral sebagai seorang anak Tuhan ya. Nah jadi kita secara dalam mesti kuat, secara melakukan juga mesti kuat begitu. Ya ini pengalaman dan pembinaan bertahun-tahun baru bisa. Ya juga pasti masih jauh dari sempurna lah. Tapi ya
proses menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, mungkin proses lah. Ya, betul. The Kita grow-nya. mengusahakan itu. Seperti itu sih. Oke, make sense. Mungkin gak tau ya, advice untuk kan Koko mulai dari pelayanan pas dari remaja ya. Remaja. Let's be honest lah, kita remaja sometimes juga malas-malas buat pelayanan kayak gitu setuju. Lot lah kayak gitu. Mungkin ada beberapa kayak anak remaja kita yang benar-benar pelayanan. Apalagi gue kan mentor Korem ya, gue tahu gitu. Tapi ada beberapa yang kayak benar-benar kayak don't care atau gimana segala macam kayak gitu. Mungkin bukan advice kali ya, mungkin kayak apa sih yang bisa nge-trigger lu punya fire untuk melayani Tuhan pas lagi remaja? Karena jujur kalau gue sendiri, kan gue percaya Tuhan pas, pas gue udah kuliah. Jadi gue nggak ngalamin apa yang mereka pikirin pas remaja. Karena pas remaja gue nggak mikirin soal dunia, gue nggak mikirin soal Tuhan gitu. Karena gue mikirnya cuma les, studi, habis itu main, game, pacar, I don't know, kayak gitu, pacaran gitu, cinta gitu kan, something like that kayak gitu. Betul. Cuma nggak ada kepikiran tentang kayak Tuhan gitu, bahkan nggak sempet, itu never cross my mind. Bahkan gue kan nggak percaya datang gitu. Nah itu kayak apa sih yang bisa nge-trigger lu kayak, oke, gue mau melayani Tuhan gitu. Walaupun mungkin cuma panggilan doang atau gimana, tapi nggak tahu, mungkin lu gimana? Ya mungkin kalau misalnya pertama-tama sih ya itu ya, sebuah keyakinan dan perasaan kita tuh dikasihi sama Tuhan, dan kita tuh ditangkap sama Tuhan, menyadari anugerah. How do you know? Itu sebuah pengalaman rohani yang kita masing-masing perlu alami sih. Jadi mungkin apa yang lu alami di kuliah begitu kan, ya saya udah duluan alami di remaja gitu. Menyadari kita berdosa, menyadari kita butuh seorang juru selamat, itu dulu dasarnya. Setelah itu baru di atas anugerah itu baru kita membangun hal-hal. Nah biasanya sih kalau yang saya temukan, kalau saya memang ada teman-teman, rekan-rekan gitu yang kayaknya belum sungguh-sungguh melayani misalnya, ya bisa dua hal. Memang karena belum menerima anugerah itu, atau memang sedang berproses, udah terima anugerah tapi sedang berproses untuk melayani dengan lebih serius. Ya orang kan juga butuh waktu kali ya untuk bisa akhirnya bisa fit in dengan pelayanan, lebih pintar melakukan pelayanan gitu-gitu, butuh waktu. Jadi ya antara dua itu biasanya sih. Entah anugerahnya belum dapat atau memang sedang berproses. Ya tentu kita harapkan teman-teman remaja yang kedua ya pengennya ya, soalnya kalau misalnya pertamanya aja belum ya pasti akan kesulitan banget. Betul. Nah mungkin ada gak kok kayak the word of encouragement buat mereka itu supaya bisa, mungkin kayak gini ya, advice-nya kayak nggak mungkin ke gua sebagai mentor apa yang mesti gua lakuin. Saya sudah melakukan banyak hal. Belum cukup mungkin. Belum cukup ya. PWG turun kali ya. Sudah ada blackmail. Ya. Tapi kayak mungkin buat mereka gitu yang mungkin puji Tuhan kalau mereka nonton. Dan mereka nonton tiba-tiba kayak oke. Habis itu kayak ada gak sih yang kayak Koko bisa ngomongin ke mereka mungkin yang kayak either it's the first point atau the second point gitu, kayak encouragement buat mereka supaya kayak, karena gue melihat Koko dibentuk di pelayanan banyak. Dan gue juga actually juga kayak gitu pas gue lagi di China. Jadi gue tobatnya di China dan gue pelayanan di China gitu. Pas dulu GKI Guangzhou lah itu yang dulu kan. Nah gue melihat pembentukan di pelayanan itu ada real. Dan gue pengen sebenarnya anak-anak remaja ini juga experience that. Cuma kan gue gak bisa memaksakan kan, karena kan pelayanan itu bukan jebakan ya tadi. Tapi ajakan, bantu-bantu. Bukan jebakan, tapi bantu-bantu gitu kan. Tapi gimana kayak mungkin encouragement buat mereka itu ada gak? Supaya mereka bisa kayak pelayanan itu penting loh. Saya pikir sih ini misalnya bukan cuma buat remaja pemuda ya, tapi misalnya buat kita semua, bahkan kita orang Kristen yang mungkin juga sudah puluhan tahun. Ya seperti yang kitab Wahyu tulis ya. Kalau menurut pesan Tuhan Yesus kan ya jangan lupakan kasih yang semula. Saya pikir itu yang paling penting sih. Jadi kalau misalnya kita sadar dan ingat banget bahwa Tuhan Yesus tuh mengasihi kita, anugerahnya tuh nyata buat hidup kita, itu jadi motor terbesar gitu. Jadi selama itu kita udah punya, kita udah pegang, saya yakin kita nggak akan lemes, nggak akan pindah-pindah. Itu males deh pelayanan apa gitu. Ya mungkin kalau secara lelah fisik bisa, tapi spirit itu nggak akan.
Kayak nggak bakal let go. Nggak gitu bakal ya? let go. Lihat kayak misalnya kayak Paulus begitu ya, udah ditangkap sama Tuhan 1 kali, dia udah nggak pernah balik lagi. Saya pikir sih itu satu hal yang sangat penting, bukan buat remaja dan buat kita semua. Bahkan kita udah berpengalaman bertahun-tahun jadi Kristen, udah pengalaman bertahun-tahun dalam melayani. Jangan lupakan kasih yang mula-mula itu. Itu yang paling penting. Anugerah Tuhan itu yang paling penting. Nah, kalau itu kita udah punya, ya PR keduanya itu kita membangun, kita punya iman yang benar sesuai ajaran firman Tuhan. Itu nanti Tuhan yang akan membangun di atasnya. Karena kita udah punya dasar yang benar, anugerah Kristus. Sisanya Tuhan bangun ke atas. Ya tentu kita harus rajin ya, secara melakukan harus rajin, harus disiplin. Baru Tuhan akan memberkati dengan sangat-sangat gitu. Ya, jadi saya pikir sih itu sih kunci pentingnya. Kayak remember the first love ya. Yes. God's love ya ke kita gitu. Betul. Ya. Tapi boleh gak sih kok? Gue sebenarnya pengen nanya, tapi gue nggak tahu nih. Kalau lu mau willing to cerita ya gimana? Kan pasti lu mendapatkan the first love dari Tuhan itu pasti ada pengalamannya dong. Mungkin it's personal to you atau gimana, kayak can you kayak ceritain ke kita gitu kayak what do you experience, apa yang lu pertama kali happen gitu? Oh, oke. Tapi boleh nanya kok, sebelumnya kok Kristen atau gimana? Pas kecil atau gimana? Lebih karena tadi gue dengar tobatnya pas SMA ya? SMA, betul. Sebelum-sebelumnya ada ikut sekolah minggu, korem SMP, pernah ikut. Tapi dari base keluarga family Kristen? Enggak, bukan. Oh bukan? Keluarga bukan Kristen. Oh bukan Kristen, oke. Nah jadi sih mungkin kalau misalnya belum bilang momennya kapan, itu ada sebuah retret di SMA 2. SMA 2, oke. Yang ada di gereja sih harusnya. Jadi, yang ada di gereja? Ada di gereja. Oh, oke. Nah hari itulah yang misalnya benar-benar pertama kali benar-benar merasakan, oh iya, saya orang berdosa yang perlu juru selamat. Oh. Yang benar-benar, tentu sebelumnya waktu SMP mah udah pernah dengar lah ya, misalnya calling begitu calling pertobatan udah pernah. Tapi kayaknya yang benar-benar ngeklik yaitu di SMA 2 itu. Itu sebenarnya ya lebih ke, ya itu juga memang di masa-masa itu udah mengakumulasi banyak dosa dan kesalahan begitu ya, anak remaja ya begitu. Ya sehingga disitulah merasa kayaknya waduh ini hidup sangat tidak berarti ya melakukan semua dosa-dosa itu. Nah ketika dipanggil untuk bertobat, oh ini toh maksudnya makna hidup yang asli, yang real itu tuh ya ketika kita kembali berelasi dengan benar dengan ya siapa yang ciptain kita gitu. Ya dulu sih masih pikirnya cuma sekedar surga neraka ya, gampangnya kan gitu ya. Dulu masih remaja begitu. Tapi sambil belajar baru menyadari, oh iya, dengan kembali ke sumber yang benar itu baru hidup ini tuh ada arti begitu. Lebih ke begitu sih utama perasaan pemikirannya ya waktu pertama kalinya itu. Berarti kayak waktu itu pernah ada question kayak tujuan hidup ini apa sih? Ya gitu lebih ke ya udah mengakumulasi dosa kayak aduh ya beginilah saya gitu hidupnya, beginilah hidupnya. Rasanya nggak ada arti gitu ya, mungkin itu. Berarti lebih ke arah kayak finding the purpose of life juga ya sebenarnya. Betul. Ketika ada calling itu dari apa yang hamba Tuhan yang sampein, ada callingnya ya ngeklik bahwa Tuhan menyatakan anugerahnya di situ. Terus pas abis itu lu mau rencana baptis gitu kok? Rencana baptisnya agak jauh sih. Jadi setelah SMA 2 kurang lebih kuliah tingkat berapa gitu. Baru baptis. Nggak langsung. Jadi jeda beberapa tahun. Family setuju aja? Family mungkin lebih tepatnya nggak begitu yes dan no. Lebih ya udah terserah aja. Iya terserah aja gitu. Kayak gitu. Ya hari itu juga memang nggak berani langsung baptis ya. Karena meyakini kan ya perlu belajar kan, ikut katekisasi beberapa bulan ya gitu. Baru oh ya udah legit lah buat dibaptis. Baru berani baptis. Iya. Gue juga katek 3 tahun kok. Bagus. Ini actually true story. Jadi waktu di GKI Guangzhou, gue ikut kelas katek itu 3 kali, 3 tahun berarti kan. Karena pas setiap kali ikut kayak gue ragu kayak family gue setuju atau enggak. Habis itu pas yang ketiganya akhirnya gue doain, habis itu kayak yaudah gue ngomong ke semua family member kayak gue mau baptis gitu. Terbuka ya? Iya, karena gue bukan tipe orang kayak udah baptis dulu aja nanti mau ngomong ke parents. No, enggak. Gue gak kayak gitu. Gue tipe orang kayak ya to the point, lu ngomong kayak gitu. Struggle sih, cuma
ternyata pembinaan Tuhan luar biasa sih. Ya, betul. Di situ gue langsung kayak gue nangis sehari sebelum gue baptis. Jadi kayak ada ceritanya lah. Nanti kapan-kapan di journey gue. Di sini wawancara diri sendiri. Jadi gue bolak-balik dia ada 2 orang. Kembar. Halo. Lucu banget. Itu ide lagi. Aduh. Lu jangan kasih gue ide nenek gimana sih? Masa gue nggak mau wawancara diri gue sendiri. Berarti harus ganti interviewer berarti. Ya, tapi bener sih kayak gue pas katek itu gue ngerasain kayak bener sih, mending lu bener-bener yakin dulu sebelum lu baptis kayak gitu. Dia nggak cuma sekadar ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan doang. Betul. Iya, makanya sekarang kan BCC ya, Basic Christianity Class. Ya. Wih, gile. Boleh pembinaan banget tuh, boleh banget ikut guys. Tapi mungkin batch berikutnya kali ya, karena udah selesai. Batch berikutnya kapan? Gue PBG harusnya tahu, tapi ada. Beberapa bulan lagi lah. Iya, berapa bulan lagi lah. Ikutlah itu. Menurut gue itu suatu hal yang sangat-sangat baik. Udah dibaptis pun juga is good thing gitu, karena kita belajar ulang lagi kan. Benar, buat penyegaran ya. Atau udah sekian waktu butuh di refresh, bisa ikut lagi. Benar. Apa itu Roh Kudus? Bukan apa, siapa itu Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus? Udah ada pertanyaannya. Kenapa Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus? Aduh, jadi lucu kan. Tapi bener sih, itu sesuatu yang emang katek, habis itu kayak penyertaan Tuhan. To be honest buat gue sendiri, gue apa yang ngomongnya? Gue thankful karena gue mengalami personal experience yang menurut orang-orang kayak personal banget, yang kayak gue ngerasa kayak Tuhan peluk gue, kayak Tuhan selamatin gue pas gue dulu mau suicide kayak gitu. Habis itu juga gue di enrich with pengetahuan pas gue belajar apologetika gitu-gitu. Jadi gue ngerasa kayak pembentukan Tuhan itu real banget di hidup gue. Makanya gue juga bisa sama agree kayak lo, kayak gue ngerasa kayak oh iya ya, Tuhan tuh gue gak bakal let go Tuhan. With knowledge and with emotion gue udah ke-imprint kayak gitu, udah ke-imprint kayak gitu. Ya balik lagi, tapi triggeringnya kan gak tahu ya kapan gitu. Ya paling kita cuma bisa pray untuk semua teman-teman kita juga bisa ngerasain itu. Dan hopefully ya apapun yang terjadilah. Apapun Tuhan kendaki lah pada waktunya kalau Om Denny. Banyak belajarnya itu dalam pengalaman hidup juga. Pasti ada. Pasti ada banget. Tentang semakin terpuruk, semakin banyak dosa baru berasa tuh. Iya benar, biasanya begitu. Bener. Sama gue juga soalnya. Lagi terpuruk-terpuruknya baru kenal Tuhan. Ya gamon. Tuh lihat tuh dia ketawa-ketawa juga. Karena gue inget ceritanya dia. Ada kisahnya ya. Ada kisahnya di podcast. 3 kali baru kayak mau jadi hamba Tuhan gak? Mau jadi hamba Tuhan gak? Aku mau kerja aja. 4. Yang keempat ya baru ngomong kan. Yang 3-nya kan enggak, gue kerja aja. Belum sadar. Tapi kayak gitu perlu waktu. Tapi menurut lo kayak berarti kita nggak bisa rushing dong dengan apa yang Tuhan mau kerjakan nanti orang kayak gitu ya. Benar. Menurut lo tetap gak sih kayak berguna untuk kita kayak keep pushing people atau gimana ngomongnya? Lo ngerti gak sih maksud gue? Kayak kan kita ngebimbing pembinaan nih kita sekarang, kita kan membina orang-orang supaya bisa belajar tentang Tuhan lebih dalam lagi gitu. Tapi kan sesuai dengan waktunya Tuhan kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakuin itu necessary atau enggak? Tetap necessary. Why? Itu menjadi bagian dari prosesnya kan ya. Karena bagian dari prosesnya. Betul. Gitu. Itu sesuatu yang ya menjadi salah satu titik-titik di dalam proses itu sendiri. Gitu. Ya tentu ini kalau misalnya boleh jadi cerita tentang pengalaman sendiri di rumah ya. Boleh. Di rumah nih. Jadi dulu kan sebelum menikah udah dibekali lah ya, baca buku, dengar seminar pembinaan. Oh udah tahu nih. Baca Alkitab. Buku terbaik gitu. Betul. Maksudnya udah ngerti nih, oh saya orang berdosa, ketemu sama pasangan orang berdosa, nikah berdosa kuadrat begitu ya. Benar. Pasti banyak masalah, udah tahu secara teori gitu kan. Nah tapi waktu ngalamin pernikahan itu secara real, waduh ternyata bener-bener berdosa. Bener-bener bisa susah banget itu. Gak bisa, pasangan itu rasa kok
kita sangat tidak sinkron ya ternyata gitu ya. Padahal lu sinkron. Padahal ya kita udah ngomongin kan. Oh iya, iya kan udah ngomongin ya. Iya. Betul, kayak gitu. everything kayak udah di plan and all ya. Bener. Nah ternyata ya dalam waktu ngejalanin ya ketemuin, oh bahwa ternyata dia begitu ya, oh ternyata saya begini ya, sama-sama orang-orang yang bermasalah gitu. Bahkan ada yang saya ingat banget, misalnya satu momen tuh bahkan sampai saking tajamnya begitu, ya itu ini juga masalahnya juga berat perihal trust issue gitu kan. Oh oke. Sehingga tuh saya rasa waduh ini susah sekali gitu. Saya nggak bisa percaya dia nggak bisa percaya saya. So trouble. Wah gila nggak kelihatan loh sekarang. Ya misalnya hari itu waktu mengalami itu rasanya sangat berat gitu. Ya terus ya kembali dengan segala dry air mata begitu ya. Doalah sama Tuhan. Tuhan what to do? Ini susah sekali. Saya nggak menyangka perlu melewati tahapan proses seperti ini gitu. Karena pikir ya dia kan orang Kristen, dia kan juga baca Alkitab, harusnya dia juga ngerti dong berubah, lakuin yang benar, lakuin yang baik. Dia juga sama nuntut ke saya begitu. Enak kita kagak ketemu lah gitu kurang lebih. Nah tapi ya di dalam tengah-tengah doa yang begitu sulit itu, ya saya meyakini pekerjaan Roh Kudus mengingatkan saya gitu. Saya tanya sama Tuhan, what to do? Ya Tuhan jawab, apa yang I do, apa yang Tuhan lakukan untuk Budi gitu. Lalu saya mendapati ya Tuhan, saya jawab ya Tuhan mengasihi saya. Waktu saya gagal Tuhan mengasihi saya. Maka Tuhan bilang ya lakukan itu lebih lagi kepada pasanganmu. Gitu. Jadi itu yang mendorong. Nah sehingga di dalam prosesnya pun akhirnya saya juga belajar. Saya nggak perlu rong-rongin all in terus gitu. Oh kamu harusnya gini, kamu harusnya itu, nggak usah. Jadi tentu kalau misalnya dalam diskusi kasih tahu dia yang benar gini, yang lebih tepat begini. Tapi kalau misalnya orangnya nggak langsung berubah ya nggak apa-apa. Doain dan terus omongin kebenaran prinsip firman Tuhan. Karena kita meyakini itu ya orang bisa berubah karena kuasa Tuhan. Bukan karena saya kasih dia nasihat yang tepat, ya mindset yang tepat, positive thinking itu enggak. Tapi kita meyakini sebagai anak Tuhan, firman Tuhan berbicara, Roh Kudus bekerja, itu baru ada kebangunan, transformasi. Betul kayak bener. gitu. Agree banget sih. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang kita perlu nggak untuk lakuin hal-hal, perlu. Tapi timing hasilnya muncul kapan? Yang kita nggak tahu. Lakuin aja terus yang benar, doakan terus. Ya harap Tuhan beranugerah. Kapan waktunya tiba kita bisa lihat hasilnya. Kalau nggak pun nggak apa-apa, karena kita udah menjadi bagian dari prosesnya. Yes. Wow. Begitu. Begitu. Wow, itu actually really encouraging sih. Seriusan. Yeah. Gue sendiri juga itu encouraging banget gitu. Karena a lot of people kan sometimes ngerasa kayak gitu ya, kayak nggak usah ngelakuin lah, ngapain kan Tuhan yang bekerja gitu. Iya, benar. Tapi it's not like that kan sebenarnya. Nggak bisa. It's not like that gitu. Nggak bisa. Kita sebagai agen-agennya Tuhan ya, yang melakukan secara ya praktikalnya itu kita ngelakuin. Tetap kuasa Tuhan bekerja di belakang itu semua. Ini part of pembinaan guys. Yes. Pembinaan. Makanya join BCC, join CC, apalagi apa C lagi? Seminar, ikut ayo seminar apa lagi? Kemarin ada 5 jari. Besok. Oh besok. Ketahuan dong kita recording kapan. Makanya kemarin. Oh iya betul juga ya. Iya ntar apologetika kapan tuh? Iya nanti kapan ada lagi. Boleh gitu, seminar semua ikut. Ya guys, kita belajar bersama, belajar together kayak gitu ya. Ya. Nah oke, kayak gitu. Menurut gue is a privilege banget kita ada kesempatan buat dapat di seminar. Dan to be honest, gereja kita masih kasih apa ya? Masih ada bidang PWG itu actually something special loh, kayak oh kita khusus mau membina warga gereja kita kayak gitu. Benar. Ya, dan ada kesempatan buat belajar atau gimana, mungkin few people, karena gue tahu ada beberapa orang yang kayak mempertanyakan banyak hal kan gitu, dan itu bisa dijawab dengan ya seminar-seminar yang ada. Yes, betul. Terutama gue soal apologetika, kayak pertanyaan kayak kalau Tuhan baik kenapa ada kejahatan, something like that. Itu kan suatu hal yang kayak every Christian ask, bukan every Christian, everyone ask gitu. Yes. Tapi ya kita punya standpoint yang seperti apa, dan itu bisa membina kita, membimbing kita juga gitu. Dan itu ya, satu sisi makanya gue ngerasa kayak kenapa gue masuk pembinaan di situ juga sih, cuy. Karena gue ngerasa kayak gue sadar kita itu sebagai seorang
Kristen, we need to learn. Ya benar. Jangan sampai kita cuma kayak experience based. Habis itu kita cuma pegang itu doang. Gue nggak bilang itu salah, tapi kalau lu bisa belajar, why not? Gue bilang kayak gitu. Bahkan kalau lu bisa belajar lebih deep lagi, maybe pengalaman lu ya lebih real lagi. Kayak, oh ini bener-bener kayak ini beneran Tuhan gitu, bukan kayak imajinasi atau pengalaman khayalan gue gitu. Dan itu kayak gitu sih pembentukannya jadi seperti itu. Justru harus lebih banyak belajar ya, karena justru kan dari Alkitab kita lebih kenal ya Tuhan kita siapa, seperti apa, dan bahkan itu kan sangat sulit sebenarnya memahami Allah tuh sangat sulit gitu. Karena balik lagi kalau kayak lu kan, kalau lu udah belajar segala macam masih bisa aja salah di experience. Betul. Kayak lu udah persiapin pernikahan kayak gini, pernikahannya kayak gitu. I mean balik lagi kayak kita pacaran juga kita dibelajarin kayak oh ya kita mesti kayak gini, tapi nanti udah pacaran, udah mau married pasti juga endingnya kadang-kadang ada aja gitu. Benar. Belum lagi ntar punya anak. Ya. Belum lagi yang soal memilah waktu kerjaan sama pelayanan. Lu udah belajar segitu banyak pun ya, itu bisa jadi modal lu. Tapi bukan berarti kayak gue belajar cukup buat pelayanan gue, buat experience hidup gue. No. Ya kayak gitu sih. Nah mungkin ada gak kok kata-kata terakhir nih buat teman-teman kita nih, yang mungkin mereka lagi apa ya, yang lagi nggak tahu arah kali ya, kayak tapi kan gue udah siapin kayak gini gitu, kayak mereka nggak tahu the future-nya itu kayak gimana, tapi mereka lagi trying buat mungkin kayak gini sih, kayak mereka takut melangkah, makanya mereka prepare banyak-banyak. Tapi mereka sampai sekarang cuma prepare tok, tapi nggak melangkah kayak gitu. Mungkin ada gak yang kayak lu bisa encourage buat mereka kayak gitu? Oke. Ya tentu bisa pertama ini perihal keimanan kita ya. Faith ya. Betul. Ya. Kalau misalnya memang kita sungguh-sungguh anak Tuhan, ya seharusnya kita nggak usah takut. Karena ya Tuhan menguasai seluruh hidup kita, Dia ada di masa depan kita. Ya kan, masa depan kita di tangan Dia, ya kan, hidup mati kita di tangan Dia begitu. Nah jadi kembali ini isu relasi aja. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang benar ya, sesuai yang di Alkitab, bukan yang kita karang-karang oh Tuhan Yesus baik gitu, bukan. Tapi atau cuma kayak doktrinisasi kayak betul, gitu, tapi experience it kan. Benar, tapi sesuatu yang memang kita betul-betul mengenal Tuhan yang ada di Alkitab, dan ketika kita sudah mengenal Dia, apa kita percaya sama Dia? Tentu nggak bisa 100%. Selalu ada kesulitan buat kita tuh untuk percaya orang lain 100%. Pasti ada. Nah, maka kita perlu kenal baik-baik dan ya belajar untuk melangkah. Segala perencanaan tuh pasti penting, perlu gitu. Tapi satu langkah untuk diambil itu butuh sebuah keberanian. Benar. Khususnya ketika kita tahu ya kita mau menghadapi atau kita mau melangkah ini pasti ketemu kesulitan. Pasti ketemu tantangan yang berat-berat. Itu pasti takut. Untuk kita lihat kayak contoh Joshua ya, dia udah ikut Musa sekian tahun, dia juga seorang panglima perang. Waktu mau masuk ke Yeriko, Tuhan tetap pesannya sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Benar. Artinya kan ya mungkin di dalam pikiran Joshua ada juga dia sedikit, waduh agak-agak jiper nih masuk Yeriko mungkin gitu ya, sehingga tetap Tuhan punya pesan yang kuatkan dan teguhkan itu. Nah kita juga sama orang Kristen, berapapun umur pengalaman kita, bisa lah pasti ada momen keraguan, momen lelah, momen rasa cukup baik, sombong gitu-gitu, pasti ada. Sehingga ya itu kembali relasi kita sama Tuhan sehat atau enggak. Benar. Sehari demi sehari ya kita berinteraksi sama Tuhan. Kalau kita kenal baik sama Dia, kita pasti melangkahnya juga benar, juga tepat ya. Begitu. Ya, thank you kok. Ya. Karena gue juga kayak gini. Itu kan maksudnya kayak masuk ke dalam pernikahan kayak gitu juga kan. Benar. Bahkan katekisasi kayak gitu, apa masuk di baptis juga kayak gitu. Benar. Gue ingat banget ada satu orang ngomong kayak gini ke gue, lu yakin lu mau dibaptis, Fred? Gue bilang kayak iya, gue udah yakin, gue udah 3 tahun coy, gue gituin. 3 tahun. Lu yakin? Karena ketika lu baptis ya, lu bakal dapat banyak masalah loh. Iya. Habis itu at that time ya, gue pikir kayak what do you mean by that gitu, gue gak ngerti gitu. Tapi setelah gue dibaptis, anjir masalah gue banyak banget ya. tapi balik lagi setelah gue become more mature, gue sadar masalah itu udah ada. Cuma gue gak pernah peka ya. Ketika gue dibaptis, gue lebih peka dengan what happened in surroundingnya gue. Karena gue lebih pengen care for them and all, kayak gue pengen share the gospel to them. Habis itu pas gue lihat masalah gue kayak anjir, ternyata masalah gue banyak banget ya kayak gitu. Kayak mesti gue fix dulu deh kayak gitu. Makanya baru kayak prosesnya di situ. Dan ya
ya buat teman-teman kita yang lagi mau baptis, ya nanti ntar ikut BCC batch berikutnya. Terus promosi terus BCC batch berikutnya ya mungkin itu sih, atau mungkin yang lagi mau pranikah, yang mau married juga, ya benar-benar pikirin baik-baik, tapi baik lagi jangan takut melangkah, melangkah bersama Tuhan. Amin. Yes, kayak gitu. Jadi ini by the way guys, ini ceritanya Ko Budil. Cerita yang menurut gue baik dari pelayanan, baik dari keluarga, baik dari pernikahan, seluk-beluk pernikahan, kayak gitu. Itu banyak banget dan ini adalah salah satu cerita di Journey. Tapi di Journey bakal banyak ada cerita-cerita lain juga. So stay tune di Journey di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Bye. See you next time. Dadah.